Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang mitos atau fakta. Mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdul Qodir, atau yang dikenal dengan sebutan Habib Abdul Qodir bin Alwi Assegaf, si pembawa angin segar dari kota Tuban. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa sosok Habib Abdul Qodir dalam kesehariannya dikenal sebagai pribadi yang ramah tamah, murah senyum dan dermawan. Semua orang yang mengenalnya pasti akan mencintainya. Tidak heran bila para wali di zamannya banyak memuji dan mengagungkan beliau. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau selalu mengunjungi semasa hidup maupun sesudah wafatnya. Wali keramat dari Empang, Bogor itu bersyair dengan pujian, telah bertiup angin segar dari kota Tuban. Lalu para wali lain yang sering mengunjunginya adalah Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas Pekalongan dan Habib Abdul Qodir bin Kutban. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Abdul Qodir bin Alwi Assegaf dilahirkan di Seyun pada tahun 1241 Hijriyah. Sejak kecil ia telah dididik secara khusus oleh paman beliau Habib Abdurrahman bin Ali Assegaf. Oleh sang paman maka Habib Abdul Qodir selalu diajak berziarah ke tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggalnya di Seyun. Dalam berziarah ke tempat para wali maka ia pun pernah menyaksikan kejadian yang menakjubkan hatinya, yakni saat berziarah ke makam Syekh Umar Bamah Ramah, di mana Habib Abdurrahman ketika di dalam kubah makam Syekh Umar Bamah Ramah. Lalu tiba-tiba Syekh Umar bangun dari kuburnya dan bercakap-cakap dengan Habib Umar. Habib Abdul Qodir menyaksikan kejadian itu secara yakatza atau terjaga dan bukan melalui mimpi. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Abdul Qodir dikenal sejak usia remaja berteman akrab dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pemilik Maulid Simtud Durar, dan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pemilik Ratib Haddad. Bahkan di akhir umur Habib Abdullah Al-Haddad pernah berkirim surat kepada Habib Abdul Qodir yang diantaranya berisi, sesungguhnya jiwa-jiwa itu saling terpaut. Tidak lama setelah itu Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wafat dan 27 hari kemudian Habib Abdul Qodir juga wafat. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau juga mempunyai hubungan yang istimewa dengan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso. Dikatakan juga bahwa kedekatan hubungan Habib Abdul Qodir dengan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tidak lepas dari kejadian menimpa Habib Muhammad, yang sering kali tidak bisa menguasai diri ketika kedatangan hal atau keadaan luar biasa yang meliputi seseorang yang datang dari Allah. Dalam keadaan seperti itu Habib Muhammad tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Lalu disebutkan bahwa suatu saat Habib Muhammad kedatangan hal ketika sedang berjalan. Kebetulan saat itu Habib Abdul Qodir sedang berada di dekatnya. Melihat keadaan Habib Muhammad yang hampir tidak sadarkan diri, Habib Abdul Qodir segera menyadarkannya. Sehingga Habib Muhammad pun sadar dan melihat Habib Abdul Qodir telah berada di depannya. Mereka berdua akhirnya berpelukan. Ini adalah sebaik-baik obat, kata Habib Muhammad dengan raut wajah yang gembira. Sejak itulah hubungan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan Habib Abdul Qodir semakin erat dan saking dekatnya, maka Habib Muhammad menyatakan bahwa keadaan Habib Abdul Qodir lebih manis dari madu. Kecintaan itu juga oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi diungkapkan dalam syair, "Wahai malam yang penuh cahaya, semua permintaan telah terkabul. Hari ini aku datang ke Tuban di awal bulan. Putra Alwi yang kucintai, kelezatannya tiada bandingan. Dialah pintu masuk dan pintu keluar kita, obat bagi yang kena segala penyakit.
Dari hatinya memancar rahasia sempurna. Semoga dengan berkahnya, dosa dan salah kita diampuni. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pernah suatu ketika Habib Abdul Qadir dalam perjalanan pulang dari haji bersama rombongan dengan mempergunakan perahu. Ternyata perahu yang dinaikinya berlubang. Maka air pun masuk menerobos dengan deras ke dalam perahu. Lalu orang-orang panik dan segera mengurasnya. Tapi air yang masuk bukan semakin habis, malah semakin banyak dan memenuhi seluruh perahu hingga hampir tenggelam. Keringat dan air laut berpadu membasahi pakaian yang dikenakan mereka yang tengah berusaha dengan keras menguras air dalam perahu. Para penumpang menangis karena putus asa. Melihat hal itu maka Habib Abdul Qadir segera masuk ke dalam bagasi kapal beserta dua istrinya. Setelah menutup pintu beliau berdoa sambil mengangkat tangannya memohon kepada Allah. Tiba-tiba datanglah 4 orang lelaki yang telah berdiri di hadapannya. Kemudian salah satunya menepuk punggungnya. "Hai Abdul Qadir, aku Umar Muhadar," katanya sambil memperkenalkan 3 orang yang ada di sebelahnya. "Ini kakekmu Alwi bin Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Itu kakekmu Abdurrahman Assegaf dan yang itu Syekh Abu Bakar bin Salim." Setelah itu lelaki tersebut menyuruh Habib Abdul Qadir menguras air dan keempat lelaki asing itu pun lalu menghilang. "Apakah kalian melihat 4 orang tadi?" tanya Habib Abdul Qadir kepada kedua istrinya. "Tidak," jawab mereka. Habib Abdul Qadir segera keluar dan menyuruh para penumpang untuk menguras kembali air laut yang masuk ke dalam perahu. Tak berapa lama kemudian, perahu besar itu sudah tidak berisi air lagi. Ternyata lubang tadi telah lenyap. Papan-papannya tertutup rapat seakan tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa suatu malam Habib Abdul Qadir bermimpi. Dalam mimpinya ia bertemu Nabi Muhammad tengah menuntun Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Lalu Nabi Muhammad menyuruhnya membaca doa Khidir sebanyak 50 kali setiap pagi dan sore. Habib Abdul Qadir merasa bilangan itu terlalu banyak. Ia ingin agar Habib Hasan memintakan keringanan untuknya belum sempat diutarakan. Nabi Muhammad bersabda, "Bacalah sebanyak 5 kali saja tetapi pahalanya tetap 50. Gambaran ini persis seperti lafaz berjanji ketika mengisahkan Isra Miraj. Seketika itu, Habib Abdul Qadir terjaga dari tidurnya dan membaca doa Nabi Khidir dari awal sampai akhir. Padahal dia belum pernah tahu doa tersebut sebelumnya. Ia lalu mencari teks doa itu dan menemukannya di kitab Maslakul Qorib. Tetapi di sana ada tambahan dan pengurangan. Sampai akhirnya ia menemukan teks yang sama persis di kitab Ihya Juz 4 dalam bab Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Imam Ghazali menyebutkan faedah dan pahala yang sangat banyak dalam doa ini. Jelaslah bahwa itu termasuk salah satu karamah Habib Abdul Qadir. Sebab ia hafal doa yang cukup panjang hanya dengan dituntun Nabi Muhammad. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa ketika ia sakit di akhir umurnya, salah seorang putranya yang bernama Umar mengusahakan kesembuhan dengan cara bersedekah atau yang lainnya. Ketika Habib Abdul Qadir tahu maka ia langsung berkata, "Jangan merepotkan diri, karena malaikat maut sudah 2 atau 3 kali mendatangiku." Dalam sakit itu pula ia sering menyambut kedatangan ahli gaib di tengah malam dan berbincang-bincang dengan mereka. Kejadian tersebut berlangsung hampir setiap malam, sampai suatu saat ditemukan secari kertas di dekatnya yang bertuliskan syair. "Telah datang pada kami sohibul waktu Khidir dan Ilyas. Mereka memberiku kabar gembira seraya berkata, 'Kau dapatkan hadiah serta pakaian. Jangan takut, jangan khawatir dengan kejahatan orang yang dengki serta syaitan.'" Tidak lama setelah itu, ia meninggalkan alam yang fana ini tepatnya pada tanggal 13 Rabiul Awal 1331 Hijriah atau 1912 Masehi. Jasadnya yang suci kemudian dimakamkan di pemakaman Bejagung Tuban. Hail Habib Abdul Qadir biasanya diperingati pada bulan Syaban di Jalan Pemuda Tuban. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta?
Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.